Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, diskusi 8, kita akan membahas berkaitan dengan analisis garis besar sistem pendidikan ASEAN dan Asia Pasifik di mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam pembahasan ini, ada 3 pembahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah sistem dan jenjang serta struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Pasifik. Yang kedua, hal-hal penting yang ditemui dalam artikel. Terus yang ketiga adalah kaitan isi tayangan video dengan materi modul 6 dari PMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem, jenjang, dan struktur persekolahan, serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang kita rasakan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menelaah perspektif pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Analisis perbedaan dan persamaan antara sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan Indonesia membantu memahami keunikan dan keunggulan masing-masing sistem. Pengalaman pendidikan pribadi saya, khususnya di SD Negeri Songbanyu Duang Girisobo, memberikan referensi langsung dalam membandingkan tantangan pendidikan di daerah pedesaan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Terus fokus pada perbedaan dan persamaannya. Bagaimana mengungkapkan faktor-faktor kunci seperti struktur pendidikan, kebijakan pemerintah, dan tantangan regional untuk memahami bagaimana pendidikan perkembangan di berbagai negara di Asia Pasifik. Yang kedua adalah kesamaan utama dalam struktur pendidikan. Tantangan dalam pendidikan pedesaan. Keterbatasan fasilitas pendidikan yang pertama. Edison Banyu 2 Girsobo mencerminkan tantangan fasilitas seperti keterbatasan akses transportasi, fasilitas belajar yang sederhana, dan keterbatasan teknologi modern. Hal ini sejalan dengan situasi di negara-negara ASEAN, seperti Laos dan Myanmar, di mana ketimpangan fasilitas antara kota dan desa sangat terasa. Berikutnya adalah ketimpangan distribusi guru. Di SD Negeri Songbanyu Dangirsobo, kurangnya guru berkualitas di daerah pedesaan menjadi masalah utama. Guru seringkali harus mengerjakan banyak tugas sekaligus dan terkadang kurang terampil dalam teknologi baru yang mencerminkan pola serupa di negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Laos. Terus tantangan dalam pendidikan pedesaan. Yang pertama, pengaruh latar belakang ekonomi masyarakat, di mana mayoritas masyarakat sekitar SD Songbanyu 2 itu adalah bekerja sebagai petani. Pendidikan seringkali menjadi prioritas rendah. Hal ini mencakup pola pikir dan keterbatasan bahasa pendidikan yang juga menjadi tantangan bagi masyarakat pedesaan di seluruh ASEAN. Terus kesamaan kebijakan pemerintah. Akses pendidikan yang setara. Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia berupaya meningkatkan akses pendidikan secara merata. Contohnya adalah fokus pada anak-anak di daerah terpencil melalui digitalisasi dan perluasan program sekolah seperti kurikulum merdeka. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Pemerintah ASEAN menekankan pelatihan berkelanjutan bagi guru. Di Indonesia, program sekolah mengemudi dan asesmen kompetensi minimum merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran, serupa dengan inisiatif di negara-negara tetangga. Yang ketiga, pengembangan literasi dan numerasi. Negara-negara ASEAN memberikan perhatian besar pada penguatan prinsip-prinsip pembelajaran seperti literasi dan numerasi, yang juga terlibat dalam kebijakan pendidikan Indonesia, terutama upaya untuk mengintegrasikan teknologi pendidikan guna mendukung pembelajaran di daerah pedesaan. Yang ketiga, perbedaan utama dalam sistem pendidikannya. Kesenjangan fasilitas.
Fasilitas pendidikan antara kota dan desa di negara-negara ASEAN menunjukkan disparitas yang cukup besar. Sekolah di wilayah perkotaan memiliki akses yang jauh lebih baik terhadap teknologi, perpustakaan, dan laboratorium dibandingkan di wilayah pedesaan. Di sekolah-sekolah di wilayah pedesaan seperti SD Negeri Sombanyu Dua Girjogo, keterbatasan akses transportasi, minimnya teknologi pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran yang sederhana masih menjadi tantangan utama. Negara-negara seperti Laos, Vietnam, Myanmar juga menghadapi masalah serupa, terutama di wilayah pedesaan dengan kurangnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan. Berikutnya berkaitan dengan distribusi guru. Yang pertama, kurangnya guru berkualitas merupakan tantangan di banyak negara ASEAN, terutama di daerah terpencil dengan akses pendidikan terbatas. Yang kedua, di SD Sombanyu Dangirsobo, distribusi guru seringkali tidak merata, dengan beberapa guru harus secara bersamaan menjalankan tugas di luar bidang keahlian mereka. Nomor tiga, negara-negara seperti Thailand, Laos, dan Indonesia menghadapi situasi serupa, di mana teknologi baru menjadi tantangan bagi guru untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran modern atau kemajuan teknologi. Negara-negara maju di ASEAN seperti Singapura dan Malaysia memiliki pemetaan teknologi yang lebih baik dalam pendidikan dibandingkan dengan daerah pedesaan seperti di SD Negeri Songbanyu Duang Girjogo. Perkembangan teknologi di Singapura memungkinkan sekolah-sekolah terintegrasi dengan platform digital canggih, sementara banyak daerah pedesaan di Indonesia masih kesulitan mengakses internet. Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi sistem pendidikan di negara-negara ASEAN untuk menciptakan kualitas pembelajaran yang setara. Kesimpulan pribadi. Dari apa yang saya sampaikan tadi, dapat saya ambil kesimpulan yang pertama, refleksi ini menunjukkan adanya kesamaan dalam struktur pendidikan dasar di negara-negara ASEAN, termasuk pola 633 yang digunakan di Indonesia, Thailand, dan Kamboja, yang merupakan fondasi pendidikan di banyak daerah. Tantangan pendidikan pedesaan di Indonesia seperti kesenjangan fasilitas, kekurangan guru, dan dampak sosial ekonomi sangat relevan dengan kondisi di negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Laos, dan Myanmar. Pemerintah di seluruh ASEAN, termasuk Indonesia ini, telah berfokus pada pemerataan akses pendidikan dasar, peningkatan kualitas pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru sebagai langkah strategis dalam membangun masyarakat yang lebih terdidik. Meskipun terdapat kesamaan, terdapat perbedaan yang mencolok. Misalnya di negara-negara maju seperti Singapura dan Brunei yang memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, dukungan teknologi yang lebih canggih, dan kualitas guru yang setara. Berdasarkan pengalaman pribadi di SD Negeri Sombanyu II, dapat diketahui bahwa peningkatan fasilitas, distribusi guru, dan dukungan masyarakat tempat sangat penting untuk menyelaraskan standar pendidikan di daerah pedesaan dengan standar yang lebih maju di kawasan ASEAN. Tugas yang kedua adalah memaparkan hal-hal penting yang saya temui dalam artikel. Yang pertama adalah perubahan masyarakat di abad ke-21. Perubahan masyarakat di abad ke-21. Transformasi teknologi sebagai penggerak utama. Kemajuan teknologi seperti internet, ponsel pintar, dan TV digital mendorong perubahan sosial yang sangat pesat, yang mempengaruhi perilaku gaya hidup dan pola pikir masyarakat luas di abad ini. Berikutnya adalah revolusi pengetahuan. Informasi kini lebih mudah diakses daripada sebelumnya, menciptakan generasi yang lebih cepat, terpapar berbagai gagasan dan inovasi global, serta menjadikan pendidikan memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mempersiapkan generasi mendatang. Perubahan masyarakat di abad ke-21 berikutnya adalah menghadapi krisis nilai moral. Perubahan nilai sosial yang kompleks menghadirkan tantangan unik dalam pendidikan yang harus mampu memperkuat fondasi moral secara holistik dan membentuk karakter siswa yang tangguh. Berikutnya adalah implikasi global. Masyarakat ekonomi ASEAN atau bisa disebut MEA
yang membuka pasar bebas di kawasan Asia Pasifik menuntut pendidikan untuk tidak hanya mendidik secara akademis, tapi juga memastikan siswa siap bersaing di dunia global dengan keterampilan yang relevan. Tuntutan adaptasi pendidikan. Perubahan sosial di abad ke-21 memerlukan pendekatan baru dalam sistem pendidikan, seperti kurikulum berbasis kompetensi abad ke-21 yang mencakup pengembangan karakteristik, inovasi, dan keterampilan berpikir kritis. MEA dan persaingan tenaga kerja. Implikasi MEA terhadap pendidikan. MEA mendorong lembaga pendidikan di negara-negara ASEAN untuk mempersiapkan lulusan yang siap bersaing di pasar tenaga kerja global. Hal ini membutuhkan kebijakan dan program pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi internasional, termasuk penguasaan teknologi dan keterampilan komunikasi global. Tantangan ketenagakerjaan di era MEA. Persaingan tenaga kerja bebas antar negara ASEAN menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi penting. Sistem pendidikan perlu beradaptasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan global. Berikutnya kurikulum yang adaptif. Pendidikan di era MEA harus mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 dalam kurikulum, termasuk keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama tim. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan generasi yang mampu menghadapi tantangan global secara efektif. MEA dan persaingan tenaga kerja. Peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidik, melengkapi fasilitas sekolah, dan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan merupakan salah satu faktor penting keberhasilan program MEA. Persyaratan kompetensi di pasar kerja MEA. Lulusan yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah harus memiliki keterampilan praktis, literasi digital, dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa internasional untuk memenuhi kebutuhan persaingan kerja di kawasan Asia. Tantangan dalam pendidikan dasar Indonesia. Yang pertama, solusi untuk meningkatkan pendidikan dasar. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum yang dinamis. Kurikulum perlu mencerminkan kebutuhan abad ke-21 dengan mengajarkan keterampilan hidup, literasi digital, nilai-nilai moral, dan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Hal ini untuk memastikan siswa siap menghadapi perubahan dan tantangan global. Yang kedua, metode pembelajaran aktif dan inovatif. Guru harus mengadopsi pola pengajaran interaktif dan berbasis proyek. Pendekatan ini akan mengarahkan siswa pada pembelajaran berbasis pengalaman mendukung kolaborasi tim dan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Meningkatkan pelatihan guru. Guru perlu diberikan pelatihan berkelanjutan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode pengajaran modern. Ini mencakup pelatihan terkait integrasi digital di kelas dan pendekatan pedagogik abad ke-21. Solusi untuk meningkatkan pendidikan dasar. Yang pertama, investasi infrastruktur sekolah. Penyediaan fasilitas yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan digital, jaringan internet, dan ruang kelas yang layak menjadi prioritas utama guna mendukung proses pembelajaran yang efektif. Kolaborasi dengan pihak eksternal. Membangun kemitraan antara sekolah, orang tua siswa, pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung dan memberikan dukungan finansial dan material bagi pembaruan fasilitas pendidikan. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pendidikan? Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan bisa meliputi yang pertama kolaborasi sekolah dengan orang tua. Penting untuk melibatkan orang tua dalam manajemen dan pengambilan keputusan sekolah. Hal ini menciptakan rasa kepemimpinan bersama, meningkatkan komunikasi, dan mendukung keberlangsungan program pendidikan yang relevan dalam kebutuhan anak. Yang kedua, melalui peran komite sekolah. Komite sekolah dapat bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan sekolah. Dalam konteks masyarakat pedesaan, mereka juga terlibat dalam penggalangan dana atau advokasi untuk kebutuhan fasilitas pendidikan yang lebih baik.
Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Berikutnya dari sektor dukungan swasta. Kerjasama dengan sektor swasta membantu mengatasi keterbatasan fasilitas. Bantuan dalam bentuk pengadaan teknologi, perbaikan infrastruktur, atau program pelatihan dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Berikutnya adalah keterlibatan masyarakat setempat. Masyarakat dapat secara aktif mendukung pendidikan melalui kegiatan seperti sesi belajar bersama, program motivasi, atau pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu. Sosialisasi pentingnya pendidikan, kampanye komunalisme dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan. Hal ini juga dapat mencegah angka putus sekolah di beberapa daerah. Berikutnya adalah pentingnya pendidikan dasar dalam globalisasi. Pentingnya pendidikan dasar dalam globalisasi yang pertama membentuk fondasi daya saing. Pendidikan dasar merupakan kunci pengembangan kekuatan bangsa yang mampu bersaing di era globalisasi dan integrasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Dua, pengaruh teknologi modern. Pendidikan dasar harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti internet dan media digital yang mempengaruhi gaya belajar anak-anak saat ini. Berikutnya adalah menyusun keterampilan abad ke-21. Sekolah perlu menyiapkan kurikulum dan metode pembelajaran yang adaptif agar menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kreatif, kritis, dan adaptif terhadap perubahan global. Pentingnya pendidikan dasar dalam globalisasi. Yang pertama, mengurangi ketimpangan akses. Perhatian terhadap pendidikan dasar di daerah pedesaan dan terpencil sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan belajar yang sama, terlepas dari latar belakang geografis atau ekonomi mereka. Peran kebijakan pemerintah. Pemerintah harus berfokus pada peningkatan fasilitas, kualitas guru, dan integrasi teknologi dalam pendidikan dasar untuk menghadapi tuntutan globalisasi dan persaingan regional. Pokok bahasan yang ketiga atau yang terakhir adalah mengaitkan isi tayangan di video sesi 8 dengan materi modul 6 dari PMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Berkaitan dengan struktur sistem pendidikan. Struktur sistem pendidikan. Kita bahas adalah analisis perbedaan struktur pendidikan. Negara-negara ASEAN umumnya menerapkan pola pendidikan dasar dengan struktur 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Sebagai contoh di Indonesia, Thailand, dan Kamboja menggunakan kerangka ini. Struktur ini mencerminkan fokus pada jenjang pendidikan dasar dan kebutuhan belajar dasar siswa. Tujuan umum hubungan antara struktur pendidikan dan prioritas sosial. Struktur pendidikan di ASEAN seperti 633 mencerminkan prioritas pemerintah dalam menjamin pendidikan dasar universal. Di daerah pedesaan seperti SD Sombanyu 2 Ngrisobo, struktur ini juga mendukung kebutuhan masyarakat petani dalam mendidik anak-anak mereka. Yang berikutnya adalah keragaman kebijakan struktur pendidikan. Tidak semua negara ASEAN memiliki pola pendidikan yang sama. Misalnya struktur 642 digunakan di beberapa wilayah lain. Perbedaan ini mencerminkan beragam kebutuhan sosial dan ekonomi dalam mendukung pembangunan masyarakat. Tantangan struktur pendidikan di daerah pedesaan. Untuk struktur pendidikan dasar, ketimpangan fasilitas menjadi masalah kendala utama. Sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali terhambat oleh fasilitas belajar yang sederhana, akses transportasi yang terbatas, dan minimnya teknologi seperti yang dialami di SD Negeri Sombanyu 2 Ngirisobo. Berikutnya adalah pentingnya penjaminan mutu dalam sistem pendidikan. Penjaminan mutu menjadi semakin penting dalam penerapan struktur pendidikan seperti pola 633. Negara-negara ASEAN menerapkan langkah-langkah seperti kurikulum yang berorientasi pada literasi modern untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan struktur pendidikan dasar.
Berikutnya adalah kesenjangan akreditasi dan penjaminan mutu. Praktek sertifikasi yang tidak merata. Berbagai negara ASEAN memiliki pijakan sertifikasi yang berbeda, di mana beberapa tidak memberikan sertifikat kepada lulusan pendidikan menengah pertama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas akreditasi yang memengaruhi kelanjutan pendidikan siswa. Praktek sertifikasi yang tidak merata. Sertifikasi informal di beberapa negara membatasi kesempatan siswa untuk melanjutkan pendidikan vokasi atau memperoleh pengakuan internasional atas kompetensi mereka. Negara-negara dengan sistem akreditasi yang kuat seperti Singapura menyediakan tata kelola pendidikan yang lebih terukur, sementara negara-negara dengan teknologi yang lebih lemah cenderung memiliki sistem yang kurang terstruktur. Perbedaan ini mempengaruhi perspektif kualitas pendidikan dasar dalam kerangka regional, terutama ketika dihadapkan dengan tuntutan globalisasi dan persaingan tenaga kerja. Menyelesaikan kesenjangan ini membutuhkan pendekatan komprehensif untuk menyamakan standar akreditasi di seluruh kawasan Asia Tenggara. Dampak terhadap peluang siswa. Yang pertama, kesenjangan akreditasi menghambat siswa dari daerah pedesaan untuk bersaing di tingkat regional atau global. Karena mereka kurang diakui secara formal. Banyak siswa tidak dapat mengakses pendidikan vokasi atau lanjutan karena kekurangan jaminan mutu di jenjang sebelumnya. Yang kedua, negara-negara dengan kebijakan sertifikasi yang kuat mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi pasar tenaga kerja global yang semakin ketat. Sementara negara-negara lain tertinggal dalam hal ini. Yang ketiga adalah ketimpangan ini berdampak pada mobilitas tenaga kerja di kawasan ASEAN. Karena siswa di negara-negara dengan sistem akreditasi yang lemah kurang mampu bersaing di pasar internasional. Dampak terhadap peluang siswa berikutnya adalah reformasi akreditasi dan jaminan mutu merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang dapat mendorong lebih banyak peluang bagi siswa. Langkah-langkah penyelesaian kesenjangan mutu. Penerapan kerangka kerja seperti AQRF, ASEAN Quotient Reference Framework, dapat membantu menyamakan standar akreditasi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, memperkuat kebijakan nasional untuk memastikan bahwa setiap jenjang pendidikan mendapat sertifikat yang diakui secara luas oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang kedua, investasi dalam pelatihan guru dan penguatan infrastruktur pendidikan di pedesaan untuk menyamakan mutu antara desa dan kota, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi siswa di semua lokasi. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas pendidikan untuk menciptakan program jaminan mutu pendidikan yang konsisten. Membentuk badan independen di tingkat regional yang mengawasi integrasi akreditasi pendidikan dasar dan menengah di semua negara ASEAN. Program pendidikan alternatif. Yang pertama, program pendidikan alternatif di negara-negara ASEAN seperti paket A di Indonesia memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak dapat menempuh pendidikan formal. Model ini dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu atau yang berada di daerah terpencil. Yang kedua, pembelajaran akselerasi di Kamboja menawarkan solusi cepat bagi siswa yang menghadapi keterlambatan pendidikan. Program ini berfokus pada pencapaian standar pendidikan minimum dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan metode pendidikan reguler. Yang ketiga, negara-negara ASEAN seperti Filipina dan Myanmar memiliki pendekatan pendidikan alternatif seperti ALS atau Sistem Pembelajaran Alternatif dan Pendidikan Nonformal yang menekankan pentingnya inklusif pendidikan di setiap lapis masyarakat. Program pendidikan alternatif berikutnya adalah bagaimana perluasan akses pendidikan melalui model-model alternatif mencerminkan upaya negara-negara ASEAN untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi. Upaya ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan masyarakat lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah yang kurang aksesibel. Meskipun program pendidikan alternatif direncanakan dengan baik, kualitas dan efektivitasnya seringkali dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pemerintah serta keterbatasan fasilitas yang tersedia di setiap negara ASEAN. Ketimpangan pendidikan. Yang pertama adalah perbedaan akses fasilitas.
Di sekolah di perkotaan memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dibandingkan sekolah di pedesaan, seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet. Di wilayah pedesaan, keterbatasan akses ini menghambat siswa untuk belajar dengan fasilitas yang memadai. Dua, kurangnya tenaga pengajar berkualitas. Daerah pedesaan sering menghadapi kekurangan guru berkualitas dan terkadang guru harus melakukan tugas ganda, sehingga kualitas pembelajaran menurun dibandingkan dengan daerah perkotaan. Dampak sosial ekonomi terhadap pembelajaran. Di pedesaan, perekonomian masyarakat yang tergantung pada sektor pertanian seringkali mempengaruhi prioritas pendidikan, seperti kurangnya dana pendidikan atau kurangnya motivasi belajar siswa. Terus bagaimana hubungan antara pendidikan tinggi dan pendidikan dasar? Yang pertama adalah dampak mutu perguruan tinggi terhadap guru. Perguruan tinggi yang belum optimal seringkali menghasilkan pendidik dengan kompetensi yang rendah, yang kemudian berdampak pada mutu pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, relevansi penelitian akademik. Minimnya penelitian di perguruan tinggi dapat mengurangi inovasi dalam metode pengajaran dasar yang relevan dengan tantangan masa kini. Yang ketiga, pengaruh program pelatihan guru. Perguruan tinggi berperan penting dalam menawarkan pelatihan berkelanjutan bagi calon pendidik sekolah dasar untuk mengasah keterampilan mengajar yang adaptif. Berikutnya adalah sebaran perguruan tinggi di kawasan. Terbatasnya akses terhadap pendidikan tinggi, terutama di daerah terpencil, menciptakan ketimpangan dalam distribusi guru berkualitas di sekolah dasar. Sistem akreditasi dan penjaminan mutu. Perguruan tinggi bermutu yang memiliki sistem akreditasi dan penjaminan mutu yang baik sangat penting untuk menghasilkan guru yang profesional dan tangguh menghadapi realitas pendidikan dasar. Kerangka kualifikasi ASEAN atau AHIRF. Yang pertama, menjembatani kesenjangan kualifikasi pendidikan. AKIRA berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menyamakan standar kualifikasi di tingkat regional ASEAN, membantu memastikan bahwa keterampilan yang diperoleh di suatu negara dapat diterima di negara lain. Yang kedua, mendorong mobilitas tenaga kerja di ASEAN. Dengan AKIRF, tenaga kerja terampil dapat berpindah antar negara, mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui pengakuan kualifikasi lintas negara. Yang ketiga, perbedaan dalam implementasi. Implementasi AKIRF bervariasi di setiap negara, menunjukkan kesiapan yang tidak merata dalam mengadopsi standar ini. Dengan hanya beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand yang telah mengadopsinya. Berikutnya, integrasi pendidikan dan pelatihan. AKIRF berperan dalam mendorong integrasi antara pendidikan formal, pelatihan vokasi, dan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga memastikan relevansi lulusan dengan dunia kerja. Tantangan bagi negara berkembang. Beberapa negara menghadapi kendala dalam mengimplementasikan AKIRF seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur pendidikan yang buruk, dan kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Poin-poin penting dalam analisis komparatif ini. Yang pertama adalah bagaimana program-program seperti kurikulum Merdeka, AKM, serta digitalisasi sekolah di Indonesia mencerminkan upaya yang sejalan dengan negara-negara seperti Thailand dan Filipina dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, khususnya di SD Sombanyu dan Subo, dampak kebijakan ini mulai terasa meskipun implementasinya bertahap karena keterbatasan fasilitas. Yang ketiga, perbedaan sistem pendidikan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Negara-negara ASEAN yang lebih maju seperti Singapura dan Malaysia memiliki fasilitas digital yang lebih baik, sistem pendidikan yang lebih stabil, serta tingkat kesetaraan guru yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan di Indonesia. Seperti di SD Sombanyu Dua akses terhadap teknologi seperti internet, laboratorium, dan materi pembelajaran masih terbatas, mencerminkan kesenjangan yang perlu dijembatani. Di sini adalah dukungan pemerintah lebih kuat di negara maju, membantu mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan di Indonesia. Mungkin itu saja hasil diskusi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.